Walaqad ja'at rusuluna, dan sungguh telah datang utusan kami Ibrahim kepada Ibrahim. Jadi ada para malaikat yang menyaru sebagai manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim ya tidak tahu kalau itu malaikat ya. Jadi makanya saya dan sampean juga harus hati-hati ya. Seorang Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim ini bukan hanya seorang ulama, apalagi hanya seorang wali yang ngaku-ngaku sekarang. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sampean baca namanya di sholawat setiap sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia seluruh 1,5 miliar umat Islam di dunia itu baca itu nama beliau. Ayo kita ini nggak usah sok-sokan. Wah itu kalau syekh itu wali ini itu benar-benar makrifat tahu. Alalala, nggak usah lah aneh-aneh. Ini loh yang harus kita luruskan itu. Kadang ada orang yang kayak sekarang dikultuskan, bahkan makamnya dikultuskan. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi yang bahkan Nabi Muhammad SAW pun ingin punya keislaman seperti keislamannya Nabi Ibrahim. Kita diajak ke sana. Itu Nabi Ibrahim itu berbincang langsung dengan Allah juga loh. Ketika Nabi Ibrahim minta diberitahu cara menciptakan makhluk. Itu kurang apa ya? Jadi Nabi Ibrahim itu pernah minta kepada Allah untuk diberitahu cara menciptakan sesuatu. Allah tanya, loh kamu tidak percaya tak Ibrahim? Oh enggak Gusti, saya tetap percaya. Ini hanya untuk menenangkan hatiku dan menambah keimananku. Ya sudah. Coba kamu ambil burung kemudian sembelih lalu pisah-pisahkan menjadi beberapa bagian lalu tempatkan di beberapa tempat yang berbeda. Kemudian nanti panggillah burung itu. Atas izin Allah dipanggil burung itu meskipun sudah pisah-pisah jadi satu. Nyatu lagi jadi satu burung. Loh, sudah sedekat itu sama Allah. Sudah sehebat itu mukjizatnya. Nabi Ibrahim itu yang benar-benar nggak mempan dibakar. Bukan kayak orang apa yang menyampaikan kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan mendinginkan, selamat untuk Ibrahim. Nah, itu kurang apa coba? Saktinya. Itu pun dalam ayat ini, walaqad ja'at rusuluina Ibrahim bil busyra qalu salaman. Ketika para malaikat kami datang kepada Ibrahim mengucapkan salam, qala salam, maka Ibrahim yang menjawab salam seperti biasa, seperti ada tamu biasa. Kemudian fama labitha an ja'a bi'anjlin hanid. Ya seperti biasa kalau ada tamu disuguhilah sama Nabi Ibrahim. Sugui ya. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh tentang peristiwa ayat ini menunjukkan bahwa etika atau akhlak dalam bertamu, pertama ucapkan salam. Kan gitu syariat yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Kalau bertamu ucapkan salam. Yang kedua, kalau ada yang salam, ya jawablah dengan salam. Itu aturan dari ini. Lalu yang ketiga, kalau ada tamu, ya hormatilah baik-baik. Yang keempat, kalau ada tamu, sugui.
Suguhi makanan. Itu tata laksana kita sebagai muslim ketika bertamu maupun ditamui. Dan kalau di sini disebut ijlin hanid, itu daging anak sapi panggangan. Berarti kan mewah tuh. Nabi Ibrahim itu sederhana, terus bisa nyuguhkan daging anak sapi panggangan. Ya meskipun sebenarnya daging anak sapi panggangan waktu itu ya makanan biasa bagi masyarakat waktu itu ya kayak kita gitu ya disembelihkan ayam lah gitu. Ada tamu dikasih cuma tempe boso, janganlah, jangan, ya kan? Eman loh itu loh manusia itu kadang kayak gitu. Sugui tamu itu kalau saya dulu diajarin Pak Guru Mukhtar itu nyuguhi tamu itu kalau ngasih makan ini makan berat ya. Kan tamu kalau cuma tetangga dekat yang bertamu biasa gitu ya tetap snack lah minimal. Ada teh atau kopi, ditanyain lah mau teh atau kopi gitu. Karena kalau dia nggak mau teh nanti sama suguhi teh nggak ini kan. Kalau dulu memang disuguhi gitu aja, kalau sekarang ya ditanya lah. Karena banyak orang yang juga nggak minum manis-manis kan, yang udah tua-tua itu terutama. Nah, takut, nggak tahu takut apa, gula ya. Tanyain. Nah, kalau cuma tetangga dekat ya snack aja, karena dia sering ke situ. Kan. Tapi kalau dia memang sudah tetangga jauh atau orang tua dari jauh, apalagi dari luar kota, prosedur tetapnya kasih makan lah. Prosedur tetap itu. Di kami pun begitu. Kalau tamu ya itu nggak ada aturan dalilnya, tapi sekadar etika lah, adab. Kalau tamu itu dari luar kota atau dari perjalanan yang lebih dari 1 jam gitu, ya harus makan lah, harus makan, suguhi makanan. Makan berat maksudnya makan nasi, jangan cuma snack lah. Tapi kalau tetangga dekat yang sering ke situ ya snack. Tapi kalau terlalu sering ya air aja lah. Enggak lah. Artinya tetap kita hormati ya, kita hormati. Ini pelajaran pertama tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyuguhkan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW juga banyak dalam riwayat itu bagaimana menghormati tamu. Nah, ketika menyuguhkan makanan, dulu saya diajarin oleh Nabi Mukhtar itu minimal 5 warna, Gus. 5 warna itu nasi, sayur, 2 macam minimal lauk itu. 2 macam minimal lauk itu. Terus kemudian apa? Lalapan atau butuh atau apa gitu ya. Itu jadi minimal itu. Dan bentuknya cukup dipiringi ngono rek. Piringin kayak sak piring diimbengi terus selain dhuwure disuguhno. Aduh koyo nduk warungnya. Ya minimal ya meskipun ini nasi sendiri, teman biar ambil sendiri gitu ya. Jadi orang itu dimuliakan lah. Makanya fal yukrim dhaifahu. Itu hadis jelas itu, hadis sahih itu. Kayak orang-orang beriman yang percaya Allah dan hari kiamat itu mesti orang beriman itu fal yukrim dhaifahu. Maka hormatilah tamumu. Mulai dari menjawab salam, mempersilahkan duduk, wajah yang ramah, sampai suguhan makanan, sampai suguhan obrolan. Nanti kan itu, yang yujadiluna itu kan obrolannya. Nah, yang selanjutnya itu secara hukumnya. Lalu secara hakikatnya, Nabi Ibrahim ditamui ini, ternyata Nabi Ibrahim juga tidak tahu kalau tamunya itu adalah seorang malaikat. Buktinya apa? Setelah disuguhkan daging anak sapi tadi, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, ketika sudah persilahkan tapi nggak makan-makan. Lah malaikat kan nggak makan. Nggak makan. Jadi kalau ada yang ngaku malaikat dari mana kemarin, dari Jabar, harusnya ya nggak makan. Tapi makan.
Ra'aidiyahum la tasilu ilahi, ketika sudah tangannya tidak menyentuh makanan. Nakirahum, Nabi Ibrahim mencurigai. Nakirahum wa ujasa minhum khifatan. Maka Nabi Ibrahim mulai curiga tuh. Dan agak-agak takut. Wah, ini sopo ini? Kayaknya bukan manusia ini. Karena kalau manusia pasti sudah maulah makanan kayak gitu. Gitu. Jadi kalau sampean pengen dianggap nggak manusia, nanti kalau pas disuguhi jangan disentuh. Tapi enak Gus, ya sentuh nih ngono. Monggo, 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 monggo gitu. Monggo, monggo, monggo. Oh, sok-sokan gaya santai gitu. Nggak akan ada yang nganggap sampean malaikat. Paling sampean nganggap sedang kembung gitu aja. Kita ini nggak ada prejengan malaikat gitu. Itu karena yang tamunya Nabi Ibrahim itu jelas kewanteng, gede, dhuwur, tinggi gitu, mau wancung, pawuti gitu. Lalu ketika disuguhi makanan, bener-bener nggak dibuat-buat, emang nggak pengen makan gitu. Tapi kalau kita kan kadang disuguhi makanan itu aslinya itu pengen, tapi kan tengsi ya, gengsi. Mboten, mboten, padahal ini wah enak ini mesti. Oh, wong model sampean dan saya aja kok. Ya kan? Coba kalau saya zaman bertamu, terus disuguhi di situ ada sate sate kambing, kemudian ada soto ayam, kemudian ada gulai, ada rendang, ada kare, ada pecel Madiun, kemudian ada boranan Lamongan, tahu campur. Pokoknya ada 12 menu lah. Terus bagi yang muda-muda itu ya ada burger, ada apa gitu wes. Coba siapa yang berani sok-sokan menjaga kayak nggak mau gitu. Nih coba saya mau tanya, yang mau lihat wajahnya. Ayo coba mana yang kemudian boten, boten, boten gitu. Pada lapar. Kan? Malaikat ini tidak dibuat-buat. Emang lata silu ilahi. Ndak benar-benar ndak lihat dia. Ndak, ya memang karena ndak makan ya. Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya, bukan dari jasad wadak disposal kayak kita. Ketika takut, kalau mereka berkata, la takhaf, nggak usah takut, wahai Ibrahim. Inna ursilna ila qaumil Lut. Kami nih, para malaikat yang diutus untuk kaum Lut. Nah, baru Nabi Ibrahim kemudian, oh malaikat, masih gemetar lah. Lu seorang Ibrahim, seorang Nabi Ulul Azmi, seorang yang sudah sebegitu dekat dengan Allah, seorang yang menerima perintah langsung untuk menyembelih putranya, bahkan seorang yang langsung melihat ada kambing sebagai pengganti putranya. Seorang yang langsung merasakan ketika dibakar tidak mempan. Gitu saja loh, masih gemetar lihat malaikat. Dan tidak tahu kalau itu malaikat. Lah kok sekarang ada hanya di antara kita, lalu kemudian merasa tahu yang gaib, lalu sampean juga percaya, wah dia itu tahu kalau saya lagi di Mekah, sholat saya di Mekah, orangnya di sini. Ini apa-apaan sini? Kadang makamnya itu bisa diangkat. Apa saja. Wes lah. Ini loh, Nabi Ibrahim ini Nabi Ibrahim. Ya. Masa ada sih sekarang orang sekarang yang lebih tinggi dari Nabi Ibrahim? Tidak mungkin. Ya, kan? Nah, ayo sudahlah. Ayo berpikir waras, berpikir logis, di mana seorang Nabi Ibrahim sekalipun tetap disentuhkan dengan karakteristik bashar, seorang manusia biasa yang juga punya rasa gemetar, rasa takut, rasa apa dan sebagainya. Wa mra'atuhu qa'imatun, dan ketika istrinya berdiri dia tersenyum. Fadhahikat fabasyarnaha, maka kami berikan kabar gembira. Nah, pada saat itu ada istri Nabi Ibrahim yang karena tahu itu malaikat lalu tersenyum, berdiri di pintu, sekalian sama para malaikat itu. Oh, ini sekalian disampaikan kabar gembira tentang Bi Ishak.
tentang kelahiran Ishak. Wa mi wara'i Ishak Yakub, dan setelah Ishak nanti ada Yakub. Maksudnya anak keturunannya, bukan saat itu juga ya. Maka setelah mendengar bahwa dia akan punya anak, qalat, berkata si istrinya Nabi Ibrahim ini, ya wailata, gitu sepundi, masa mungkin sih ali itu saya punya anak wa anak ajuzun sedang kula niki pun tuwek engkek niki. Apalagi wa hadza ba'li, sementara suamiku niki malah syaikhon, tuwek pol tambahan niki punan. Dalam satu riwayat itu diberitakan Nabi Ibrahim itu sudah hampir 100 ya pada saat itu. Sementara istrinya sudah hampir 80 atau 90 gitu. Dan akan punya anak. Lah anu ya, unik gitu ya. Sudah sepuh lalu sambil dunuk-dunuk gitu terus hamil gitu kan. Sepuh, makanya sampean yang belum masih tua ini jangan khawatir. Gitu kan. Siapa ini yang sepuh sudah umur 70 siapa 60 70. Nanti kalau diberi Allah hamil jangan heran loh lah. Kenapa? Karena inna hadalah syai'un anjib. Ini nggak mungkin lah ini. Terus pun dia ini jadinya nanti diguyu orang lah Pak Malaikat. Masa saya udah tua engkek kayak gini sudah menebus terus punya anak enggak mungkin ya Pak Malaikat, enggak mungkin lah. Nanti orang gimana ngelihatnya? Ah, iki orang tuwek-tuwek kok duwe anak ya. Kan gitu orang masyarakat itu. Malulah saya. Ya wajar lah ya. Istrinya Nabi nih bukan hanya istrinya Kiai, istrinya Nabi itu loh masih apa merasa ndak mungkin lah kayak gitu. Ya wajar lah, zaman kalau misalnya tuwek banget gitu kan yo tua-tua kok punya anak gitu. Lalu para malaikat pun berkata, "Atak jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait." Lala kenapa sampean kok heran itu loh. Wong ini itu ketetapan Allah, Allah itu maha kuasa. Ya anggap aja ini rahmatullah, rahmat dari Allah, wa barakatuhu, dan sudah memang berkahnya ini. Alaikum untuk sampean semua wahai ahlul bait. Wahai ahlul bait. Jadi yang disebut ahlul bait itu bukan hanya keluarga Rasulullah Muhammad SAW ya, tapi ahlul bait keluarga Nabi Ibrahim pun disebut ahlul bait. Intinya para keluarga dari para nabi itu mereka juga dapat sebutan ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pengasih. Wes sampean percaya aja. Dan nanti memang terjadi beneran ya. Jadi beneran. Kemudian punya anak Ishak, punya anak Ismail, punya anak banyak lagi nanti. Kemudian dari keturunan itu yang kita tahu Ibu Hajar punya anak Ismail, kemudian Ibu Sarah punya anak Ishak. Itu yang kita tahu. Tapi ya terjadi perdebatan pendapat antara ulama juga. Apakah Ibu Hajar itu yang Ishak ataukah yang Ismail? Tapi yang kita tahu memang yang bersama dengan Ibu Hajar di Safa wal Marwah itu ya Ismail ya. Sehingga disebut Hijri Ismail juga di sana. Dan di sana juga disebutkan ketika Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah itu ya bersama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, itu bersama Ismail. Nah, apakah Ismail dulu atau ke Ishak dulu? Wallahu a'lam, enggak usah berdebat, itu enggak penting ya. Sebelum nanti tanya tentang itu. Jadi ini sebenarnya Ismail dulu atau Ishak dulu? Enggak ngaruh sama perilaku kita. Jadi ya mau Ismail dulu atau Ishak dulu, biarkan itu perdebatan antara Yahudi dan Nasrani sana. Yang penting Nabi Ismail itu yang kemudian berketurunan sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ishak itu yang berketurunan para Bani Israel itu sampai Yakub dan seterusnya. Nah di situ menunjukkan betapa kuasanya Allah ya tentang seorang yang bahkan sudah tua pun masih diberi kesempatan untuk punya anak. Falamma dhahaba an Ibrahimu
an Ibrahim ra'u wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika sudah hilang rasa takut dari diri Nabi Ibrahim dan kemudian ditambah dengan adanya berita gembira tadi, maka Nabi Ibrahim kemudian tanya jawab, ngobrol tentang kaum Lut min kaum Lut. Inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu sangat penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Tawakal maksudnya ya. Jadi ini kesaksian malaikat betapa sikap santunnya Nabi Ibrahim, lemah lembut hatinya, dan selalu bertawakal kepada Allah itu menjadi ciri khas Nabi Ibrahim. Banyak ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu benar-benar cocok ya, pas. Oke, enggak, kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau silakan. Nabi Ibrahim ini selalu sebagai rujukan ya, setiap kali Islam bicara tentang ketasliman, ketunduk patuhan, tentang kepasrahan seorang hamba. Nanti akan dibahas di ayat-ayat selanjutnya itu tentang bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk tunduk patuh, dan Nabi Ibrahim membuktikannya dengan eh, perbuatan, bahwa memang beliau itu layak untuk dijadikan teladan dalam hal kehanifan seorang hamba, ketasliman seorang hamba. Hingga termasuk putra-putranya, baik Nabi Ismail maupun Nabi Ishak, sudah dibuktikan itu ketunduk patuhan, ketaslimannya sejak kecil bahkan. Monggo, ada? Yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Kita mendapatkan pelajaran penting tentang bagaimana adab bertamu, bagaimana yang terpenting lagi ya, hati-hati. Para malaikat itu sering menyaru sebagai manusia. Saya pikir malaikat hanya berhenti saat itu. Tidak. Untuk menguji manusia sampai kapanpun, menjaga, menguji, dan sebagainya. Malaikat yang berhenti turun ya yang menyampaikan wahyu, karena wahyu sudah selesai di masa Nabi Muhammad SAW. Tapi malaikat yang turun dengan berbagai kepentingan dari Allah kepada hambanya banyak. Kadang nguji kita juga. Misalnya kayak malaikat nanti jangan-jangan juga nguji dalam bentuk orang yang butuh kepada kita, ngemis apa, nanti kemudian kita abaikan, ya jangan. Makanya hati-hati ya. Harus benar-benar cengkiling, melihat semua yang ada di sekitar kita itu bisa jadi adalah materi ujian dari Allah untuk kita. Sehingga tidak salah di dalam bersikap. Nabi Ibrahim tadi juga bentuk kehati-hatian ketika masih disuguhi, di apa, segala macam. Ternyata benar-benar beliau malaikat, meskipun awalnya nggak tahu gitu ya. Makanya kesederhanaan, kesahajaan, dan kewaspadaan itu penting untuk kita tetap jalani dalam hidup ini. Semoga Allah menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim berikan. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la dhulma wa la yuzma anta tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma adafana al-bala wal wafa qadal hastina min al-jinn fi syaitan sami kufara ban nas. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin rabbana wa la taj'alna fil qawmi. Amin. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Anta man fasana kama nafiqina anta man fasana.
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا صبر وتوفنا مسلمين يا الله ربنا اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربك أعوذ بالله من جود البلاء والبدر الشقاء الغداء شملات الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين فأنا رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن wajah. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين